Man qara'a harfan min kitabillah falahu asru amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dirinya akan mendapatkan 10 kebaikan dalam satu hurufnya. Dalam hadis tersebut dikatakan, barang siapa yang membaca kitab Allah atau Al-Quran, maka 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, tetapi aku mengatakan alif itu adalah satu huruf yang mana di dalamnya 10 kebaikan. Lamun satu huruf yang mana di dalamnya 10 kebaikan. Mimun satu huruf di dalamnya 10 kebaikan. Kalau kita analogikan ke dalam sebuah contoh yang biasa kita lakukan bersama-sama sebagai bentuk kita melaksanakan ibadah puasa atau ibadah wajib, yaitu ibadah salat 5 waktu. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, setidaknya sehari kita membaca sebanyak 17 kali. Sedangkan di dalam surat Al-Fatihah terdapat 113 huruf. Kalau kita kalikan 113 huruf itu ke dalam 10 kebaikan, maka 1130 kebaikan. Jika 1130 kebaikan itu dikalikan 17, maka jumlahnya amat sangat luar biasa. Tentu akan berjumlah lebih kurang 19.210 kebaikan. Belum lagi kita membaca ayat-ayat yang lainnya. Mungkin akan kita dapatkan jutaan bahkan miliaran kebaikan yang kita dapatkan. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, sahabat pembelajar Institut Darul Quran Channel dimanapun berada, ketika kita menggapai kebaikan mentadabburi Al-Quran, maka sejatinya di dalam keluarga yang harmonis akan mendapatkan kesejukan, keindahan hidup yang amat sangat tentram, yang kemungkinan ke depannya dapat kita implementasikan sebagai manifestasi eskalasi peradaban dunia, terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa manfaat yang dapat kita petik dalam melakukan eskalasi mencintai Al-Quran di tengah keluarga pada masa pandemi. Di antara manfaat yang akan kita dapatkan, salah satunya adalah Al-Quran dapat kita jadikan sebagai sebuah nasihat, sebagai sebuah obat hati, bahkan petunjuk serta rahmat bagi kita umat muslim yang beriman tentunya. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ayat tersebut memberikan keterangan bahwa hai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas ini berarti menunjukkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah umat muslim. Bukan berbicara umat muslim yang beriman, tetapi indikator di dalamnya adalah qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang suatu pelajaran kepadamu dari Tuhanmu. Wa shifaa'ul lima fis sudur,
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam hati. Wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penekanannya berada pada orang-orang yang beriman. Jika kita selaku umat muslim meyakini bahwa Al-Quran dapat menyembuhkan, dapat memberikan petunjuk bagi kita semua, insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan dan kemahaluasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai rizkinya. Selanjutnya adalah terhindar dari jalan yang sesat. Ketika kita berbicara bagaimana menghindari jalan yang sesat dan jauh dari kecelakaan dunia dan akhirat, hal ini dapat kita lihat atau hal ini dapat kita perkuat melalui firman Allah, Quran Surat At-Toha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, kemudian kamu mengambil petunjuk tersebut, fala yadhillu wala yashqa, maka kamu tidak akan celaka dan tidak akan tersesat, insya Allah. Oleh karenanya kita selaku umat muslim, mari kita bersama-sama meyakini bahwa Al-Quran semata-mata bukan kitab yang manifestasinya tidak dapat kita buktikan secara cuma-cuma. Hal ini dapat diperkuat kembali melalui berbagai macam penelitian yang dilakukan oleh para ahli-ahli Al-Quran, yang mana Al-Quran dapat dijadikan sebagai obat hati bagi yang sakit dan penyembuh bagi orang yang stres. Penelitian pertama dapat dikemukakan oleh para dokter yang dilakukan oleh Universitas Ain Shams Kairo, bahwa anak yang sering didengarkan ayat suci Al-Quran, maka kehidupannya, perilakunya akan dapat mudah tercermin, akan mudah kita luruskan. Mengingat hal itu semua secara tidak langsung sudah dapat dilunakkan hatinya. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai penyembuh penyakit apapun itu, salah satunya penyakit pikun dan gundah gulana, kegelisahan yang menimpa manusia. Yang selanjutnya, pohon-pohon dapat berbuah dengan amat sangat manis jika kita nikmati buahnya. Masya Allah, begitu agungnya kemukjizatan Al-Quran. Barangkali itu saja sebagian daripada hasil penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah segala macam unsur yang perlu kita pedomani, dan yang selanjutnya itu adalah Al-Hadis ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita bersama cintai Al-Quran dengan merawatnya, dengan menjaganya sebaik-baiknya. Sayangi Al-Quran dengan mempelajarinya, mengkajinya, dan menadabburinya sebaik-baiknya. Peluk hangat kasih Al-Quran dengan implementasikan sebagai sebuah bentuk eskalasi Al-Quran itu sendiri, penghantar kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Barangkali taklim ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sampai jumpa di lain kesempatan pada channel Institut Darul Quran. Fa in lam tafhamu fas'alu fi ayyi makanin kan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qawli hadza astaghfirukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.